Baik, Assalamualaikum Pak Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Ivan? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik nih Pak Ivan. Saya manggil Pak Ivan ke sini karena saya mau melaksanakan observasi di kelasnya Pak Ivan. Untuk itu sebelum saya melaksanakan observasi, saya mau berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Pak Ivan. Iya, siap. Kira-kira kalau mau saya observasi, Pak Ivan mau ambil di mata pelajaran apa? Untuk mata pelajaran yang saya pilih nanti pada saat observasi, saya memilih mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi kalimat transitif dan intransitif di kelas 4. Oke. Kelas 4 ya Pak ya sekarang ya? Iya. Oke, Bahasa Indonesia yang dipilih. Iya. Itu biasanya hari apa Pak kalau untuk jadwal Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya hari Rabu. Hari Rabu. Iya. Oke. Pak Ivan sudah ada modul pembelajaran ya Pak untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia yang akan dipraktekkan nanti? Untuk modul ajar Bahasa Indonesia sudah siap, Bu. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin Pak Ivan capai nanti waktu pembelajaran Bahasa Indonesia itu kira-kira apa Pak? Iya, yang pertama ada dua, Bu. Yang pertama melalui video pembelajaran dan kartu bergambar, Oke. peserta didik mampu mengidentifikasi kalimat transitif dan intransitif dengan benar. Yang kedua, setelah bermain menggunakan permainan transitif dan intransitif, Oke. peserta didik mampu menulis kalimat transitif dan intransitif dengan benar. Oke, ada tiga. Ada dua. Oh, ada dua. Iya. Baik. Jadi dari video itu tadi anak-anak bisa mengidentifikasi dulu. Mengidentifikasi, Baru betul. nanti endingnya anak-anak bisa menuliskan Kalimat transitif dan intransitif. Bagus, oke. Jadi dua tujuan ini nanti diharapkan bisa tercapai Bisa selama tercapai. pembelajaran ya Pak ya. Iya, betul. Baik, oke, ada dua tujuan pembelajaran dari modulnya Pak Ivan itu tadi. Kemudian area pengembangan yang ingin Bapak capai saat pembelajaran tentang kalimat transitif dan intransitif ini nanti apa Iya. kira-kira? Untuk area pengembangan ada 4, Bu. Oke. Yang pertama pembelajaran berdiferensiasi Diferensiasi. menggunakan konten. Nah, itu kontennya dari mana? Dari video pembelajaran. Oke. Yang kedua, proses. Prosesnya dari mana? Dari saat anak-anak membuat tulisan tadi. Dan produknya dalam bentuk tulisan. Oke, jadi ada tiga. Ada 3. Yang kedua, gaya belajar menggunakan video visual, auditori dan kinestetik. Gaya belajar yang pertama visual, Bu, dari video, dari kartu bergambar. Terus auditori dari video pembelajaran dan kinestetik dari permainan TIT tadi. Yang ketiga PSE, pengembangan sosial emosional, yaitu yang pertama kesadaran diri, kesadaran sosial dan tanggung jawab. Yang keempat pengelolaan kelas menggunakan pembelajaran berbasis kelompok. Yang saya pilih yaitu model pembelajaran PBL. Jadi tadi melalui konten, kemudian ada kartu, Iya. kemudian tadi berdiferensiasi ya Pak. Ada yang karena kan kita kan memang ada yang auditori, ada yang kinestetik, ada yang visual. Itu nanti Bapak sudah menyediakan ya Pak. Iya, sudah. Model pembelajarannya nanti seperti apa itu Sudah saya siapkan, Bu. ya, Pak. Sudah ada di modul ajar. Kemudian untuk sosial emosional juga tadi Pak Ivan sudah menyebutkan juga. Iya, ada 3. Bagus sekali. Oke. Terus tadi ada permainan ya Pak ya? Permainan, iya. Permainan TIT. Menarik sekali loh Pak Ivan ini. Iya, iya. Pasti anak-anak tertarik. Oke, ada 4 area yang ingin dikembangkan. Ya. Jadi dari tujuan tadi, kemudian ada 4 ini nanti diharapkan benar-benar dalam pembelajaran bisa dikembangkan melalui banyak media dan juga strategi. Iya. Baik, selanjutnya strategi yang Bapak gunakan, yang Bapak terapkan di kelas untuk pembelajaran ini apa kira-kira? Nih, strategi yang saya siapkan yaitu ada 3, Bu. Yang pertama menerapkan model pembelajaran problem based learning berbasis masalah dan metode bervariasi. Metode bervariasi itu seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, seperti itu. Yang kedua menggunakan video pembelajaran dengan materi kalimat transitif dan intransitif. Yang ketiga yaitu menggunakan media permainan
TIT, transitif dan intransitif, dipadukan dengan kartu bergambar. Itu Bu, ada 3 strategi yang saya pilih. Ada 3 ya Pak ya. Iya. Bagi BBL tadi video, ya, yang kedua permainan. Ya, berarti nanti Pak Ivan harus menyediakan video pembelajaran ya Pak Iya, untuk sudah. yang di strategi yang kedua. Iya. Kemudian tadi yang ketiga ada strateginya, ada kartu bergambar dan juga permainan. Ini jelas harus dipersiapkan dengan matang supaya nanti saat diterapkan di kelas ini media, video, kartu bergambar ini sudah siap digunakan. Iya, sudah siap. Ini tadi saya mendengar ada ini ya Pak, melibatkan anak-anak ya Pak untuk yang permainan tadi. Iya. Kemudian untuk yang ada metode ceramah dan Ceramah, tanya tanya jawab jawab. gitu ya Pak Iya. ya. Jadi kita harus tetap berfokus pada anak-anak ini. Siap, Bu. Jadi Student center. student center. Jadi tidak boleh kita hanya berceramah. Siap. Bagus sekali, sudah kompleks menurut saya ini tadi strategi, kemudian area yang ingin dikembangkan itu juga sudah menyeluruh menurut saya. Tinggal nanti Pak Ivan harus benar-benar di-prepare media, kemudian video, itu tadi harus dipersiapkan. Iya. Kira-kira kapan ini Pak pelaksanaannya untuk saya bisa observasi di kelasnya Pak Ivan? Untuk observasi besok saya memilih hari Rabu tanggal 28 Februari 2024. Iya. Situ sudah waktunya mata pelajaran bahasa Indonesia. Oh, jadi di jam berapa Pak? Di jam Jam keberapa? pertama Oke, bagus. dan kedua. Oke, enak Pak kalau di jam pertama kan anak-anak masih fresh, iya. Di kelas 4 ini ada berapa siswa Pak? Ada 28. Ada 28. Baik. Kemudian nanti waktu saya masuk itu anak-anak di jam pertama sudah siap untuk pembelajaran ya Pak, dikondisikan. Kemudian nanti waktu saya masuk medianya, kemudian video pembelajarannya, baik proyektor atau laptop serta sound system yang mungkin dibutuhkan untuk menerapkan pembelajaran Pak Ivan di kelas harus sudah dipersiapkan oleh Pak Ivan. Siap. Iya Pak Ivan. Baik, insya Allah itu yang ingin saya bincang-bincangkan hari ini. Nanti kita ketemu lagi untuk observasi di kelasnya Pak Ivan di hari Rabu ya Pak ya. Hari Rabu Tanggal 28 28. jam pertama ya Pak ya. Iya, siap. Baik, terima kasih ya Pak Ivan. Iya, Bu, sama-sama. Pak Ivan bisa melanjutkan untuk mengajar lagi. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Coba dicek, bajunya dicek, kerapiannya dicek. Ya, sudah rapi? Kalau sudah tangan dilipat untuk mengawali pembelajaran. Kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan tidak mengganggu. Untuk ketua kelas dimohon berdoa, memimpin doa. Terima kasih anak-anak. Hari ini Evan akan menyanyikan lagu dari saya. Anak-anak dimohon duduk berdiri. Terima kasih anak-anak. Anak ada semua ini. Ada satu siapa? Lili. Kenapa Lili?
Sakit? Ya, enggak. Kita mempelajari tentang kalimat SPO bukan bertolak SPO. Apa itu SPO kan? S P O anak-anak pernah membuat soal itu kan? Sebutkan satu contoh. Coba lihat. Ayo Mas Rio. Biar terdengar. Biar apa contoh dari tepuk tangan untuk Mas Rio. Pak Iman akan memberitahu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama menganalisis perbedaan kalimat transitif dan intransitif. Yang kedua yaitu anak-anak menilai contoh kalimat yang memiliki unsur transitif dan intransitif berdasarkan pola kalimatnya. Yang ketiga yaitu menemukan kalimat transitif dan intransitif yang ada di teks baca. Anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kali ini, Pak Ivan akan menunjukkan dua buah kartu bergambar yang berisi, di dalamnya berisi kalimat. Lina menangis. Apakah kalian bisa membedakan dua kalimat tersebut? Yang sebelah kanan apa? Yang sebelah kanan lihat polanya dulu. Cirinya lihat cirinya. SPO, Asrium SPO berpola SPO. Yang ke sebelah kiri SPO. Kalian bisa membedakan transitif dan intransitif. Kalian akan melakukan permainan. Kalian akan melakukan permainan. Gini saja, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalian menyiapkan wadah yang berisi kalimat transitif dan intransitif. Positif kalian menggolongkan, menemukan kalimatnya dan namanya dibaca dulu. Maka baru menggolongkan dari kalimat transitif dan intransitif. Biar kamu biar aktif semua harus pegang ini, harus pegang ini. Yang pertama maju dulu kelompoknya Mas Rio. Kelompoknya Mas Rio maju. Semua kelompok anggota kelompok maju biar tahu. Dibagi ke teman-teman. Ya, mulai Mas Rio. Pilih kamu yang kamu baca, yang kamu bawa apa? Saya koreksi tidak suka ya. Kiki bermain dengan temannya. Benar? Kurang tepat. Kiki Sukses bermain dengan temannya teman. Berarti salah dua. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas. Hari ini kita akan menemukan apa? Kalimat transitif
transitif dan intransitif dalam teks bacaan yang berjudul tak muat lagi. Karena itu Pak Iwan akan membagikan, karena kalian sudah dibentuk kelompok, akan hanya membagikan lembar kerja, peserta didik. Oke, yuk saya bagi satu-satu. Kalian kan sudah membaca, tinggal kalian menemukan kalimat transitif dan intransitif. Semua mengamati video pembelajaran agar kalian paham tentang kalimat yang akan kamu pilih di luar. Dan intransitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang menunjukkan objek. Sedangkan kalimat intransitif adalah kalimat yang tidak menunjukkan objek. Artinya, kalimat tersebut minimal memiliki subjek dan predikat. Setelah kalian melihat video tadi, ya, kalian pahami video tadi, selanjutnya kalian lanjutkan untuk mengerjakan rekapitulasi. Pak Iwan akan berkeliling dari kelompok satu ke kelompok lain untuk melihat hasil kerja kelompok. Kelompok dari Mbak Aisyah Majulun untuk mempresentasikan tugas kelompok. Mbak Aisyah dipersilakan. Sekarang yang perwakilan kelompok menuliskan tiga. Kelompok bahasa Korea menilai kelompok gimana presentasi dari kelompoknya Mas Budi? Intonasinya dan isi kalimatnya gimana? Oke, tepuk tangan untuk Mbak Sabina. Dimohon duduk. Hasil presentasi tadi, ya Pak Iwan, secara keseluruhan sudah bagus. Ya, kalian sudah gerak, meskipun ada yang masih belum. Ya, untuk selanjutnya Pak Iwan akan menanyakan. Ada yang mau belajar dari anak-anak? Yang pertama, kalimat apa ciri dari ciri-ciri yang tadi? Ya, selain kedua kalimat tadi terdapat ciri. Ya, bagaimana perasaanmu saat mengikuti belajar agama ini anak-anak? Senang atau senang? Oke. Ada yang tidak senang, ada yang tidak disukai dari kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak. Oke. Selanjutnya anak-anak, Pak Iwan akan menyebutkan hasil pembelajaran hari ini. Yang pertama, apa tadi kalimat transitif dan intransitif? Kalimatnya intransitif dulu yang memiliki objek. Intransitif tidak memiliki objek. Yang kedua, selain memiliki objek dan tidak memiliki objek, ciri lain dari kedua kalimat itu apa? Ya, apa? Untuk intransitif berpola apa? Dari pembelajaran ini dari pembelajaran ini adalah
kita juga berkomunikasi. Anak-anak, untuk mengukur hasil belajar muka ini, Pak Ivan akan membagikan lembar evaluasi. Pak Ivan akan berbantu 10 sampai 5 sampai 10 menit. Bukan dengan teman sebangku samping. Yang sudah tuntas belajar, namun ada 2 temanku yang belum, yaitu Mas Samsul dan juga Mas Adi. Ya. Oleh karena itu, untuk yang belum tuntas, untuk belajar materi tentang kalimat transitif dan intransitif, nanti Pak Iwan beri soal dan materi lanjutan. Yang sudah tuntas, kalian membuat 5 kalimat transitif dan 5 kalimat intransitif dengan topik kerjasama di rumah. Oke, anak-anak. Pak Iwan akan memberikan informasi lanjutan. Akan memberikan informasi lanjutan untuk pembelajaran berikutnya, yaitu tetap masih kalimat transitif dan intransitif. Namun pada pertemuan berikutnya kalian akan membuat cerita. Sekarang kita merayakan keberhasilan kita bahwa kita belajar dengan semangat. Untuk itu kita akhiri dan dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anak untuk hari ini semangat. Kelas 4B bisa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Inayatul Mufidah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pasca observasi ditemani dengan rekan saya Pak Ivan dan juga PP saya yang cantik ini, Bu Nini. Matur nuwun, Bu Nini sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Baik Pak Ivan, setelah kita melaksanakan praobservasi, kemudian observasi kemarin dengan Pak Ivan di kelas, dan hari ini saya ingin berbincang kembali nih Pak, mau mengadakan pasca observasi setelah kita kemarin ketemu di kelas saat Pak Ivan melakukan pembelajaran di kelas ya Pak. Baik Pak Ivan, gimana setelah kita observasi di kelas kemarin perasaannya? Secara keseluruhan pembelajarannya saya laksanakan tanggal 28 Februari kemarin sudah sangat memuaskan. Sudah berjalan sesuai dengan yang saya rencanakan di modul ajar. Kemarin modul ajarnya ambil untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, materi kalimat transitif dan intransitif. Oke. Di kelas 4. Di kelas 4. Baik Pak Ivan. Jadi pembelajaran yang sudah dilaksanakan Pak Ivan kemarin sudah sesuai dengan apa yang sudah dituliskan Pak Ivan dalam rencana pembelajaran di modul ajarnya ya Pak? Iya. Kemudian Pak Ivan, ada kendala nggak selama di kelas kemarin dalam penerapan rencana pembelajaran yang sudah Pak Ivan tuliskan, kemudian Pak Ivan aplikasikan di kelas, ada kendala nggak Pak kira-kira? Untuk kendala, ini kan proses pembelajarannya pakai permainan. Itu membutuhkan waktu yang lama. Ini jadi saya saat praktek itu melebihi waktu yang ditentukan. Dan juga
ada sebagian murid yang kami karena kan medianya cuma satu digunakan secara bergiliran, dengan yang lain masih ada siswa yang bermain sendiri gitu. Jadi kurang kondusif gitu. Kurang ya, kondusif, Pak? iya. Kira-kira kemarin gimana Pak cara mengatasinya Pak saat untuk siswa yang kurang kondusif tadi saat menunggu media yang hanya satu tadi, gimana Pak Ivan cara menghadapinya anak-anak yang menunggu itu tadi? Cara menghadapinya ya anak-anak saya suruh diam Ada di meja kelompoknya masing-masing dan menunggu giliran. Selain itu kan ada LKPD, itu anak-anak saya suruh menyelesaikan LKPD itu sembari menunggu tadi. sambil menunggu di pelaksanaan permainan. Oke, jadi Pak Ivan sudah menyiapkan LKPD, kemudian sebagian anak tadi melakukan permainan TIT tadi. Iya. Menarik sekali ya Pak permainannya. Gimana Pak, waktu di kelas diterapkan itu maksimal nggak kira-kira? Secara keseluruhan sudah maksimal karena di dalam permainan itu anak-anak yang nggak bisa jawab kan bisa ada alat bantu dari kartu bergambar tadi. Ya. Nanti dari kartu bergambar anak-anak buat kalimat dari gambar itu. Kalimat Ya, transitif. dibantunya dari kartu bergambar. Kalau anak tidak pakai bantuan, anak-anak langsung menyebutkan kalimat transitif dan intransitif sesuai dengan botol yang digelindingkan itu, gitu. Pada game TIT tadi ya. Pada Pak? game ini. Sudah berjalan maksimal ya Pak berarti ya untuk media yang Pak Ivan terapkan di kelas tadi. Cuma waktu pelaksanaan permainan kan molor, jadi pembelajaran molor melebihi waktu yang itu. Karena anak seneng ya Pak karena Iya. ada permainannya Iya. ya. Tapi kelasnya hidup dong Pak ya. Iya. Karena ada Iya. permainan itu. Iya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya Pak kira-kira kemarin dengan dibantu media game TIT tadi, tujuan pembelajaran yang Pak Ivan harapkan itu sudah tercapai. Sudah tercapai kan ada dua itu. Yang pertama mengidentifikasi kalimat transitif dan intransitif dengan benar. Yang kedua anak-anak mampu menulis kalimat transitif dan intransitif dengan benar. Jadi identifikasi dulu ya Pak. Nanti endingnya. Mengidentifikasi dulu baru anak-anak keterampilannya menulis. Oke, dari game tadi ya. Iya. Strategi yang Pak Ivan rencanakan kemarin sudah diterapkan semua, sudah berjalan dengan lancar Pak? Untuk strategi ada 4 Bu. Kemarin itu yang pertama kan model pembelajaran problem based learning dipadukan dengan metode pembelajaran bervariasi yaitu tanya jawab di awal, terus ceramah dari saya pertama, yang kedua tanya jawab dan diskusi sekaligus penugasan dalam bentuk LKPD. Yang kedua yaitu menggunakan media video pembelajaran kalimat transitif dan intransitif. Yang ketiga yaitu menggunakan media permainan TIT dipadu dengan kartu bergambar. Itu. Kompleks sekali Pak, bagus sekali ini ya. Maksimal ya Pak, kemarin semua strategi yang Pak Ivan rencanakan sudah berjalan Sudah berjalan lancar, cuma ada kendala tadi. Nah, 2 kendala tadi. iya. Tadi Pak. baru disebutkan satu Pak. Yang pertama anak tidak kondusif tadi, Oke. karena yang bergiliran bermain, yang belum dapat giliran anak-anak Pak, kan bermain sendiri, gitu. Yang kedua kan waktu pembelajarannya melebihi waktu yang dibutuhkan, alokasi waktu yang dibutuhkan. Gitu. Kira-kira dari 2 kendala tadi, kalau yang pertama tadi Pak Ivan sudah memberikan solusi ya Pak, anak-anak diberikan LKPD. Untuk yang kendala yang kedua tadi Pak, untuk waktu yang melebihi dari waktu pembelajaran yang harusnya sekian, kemudian Pak Ivan ternyata melebihi. Kira-kira solusi dari Pak Ivan gimana Pak untuk pembelajaran selanjutnya dengan media yang sama supaya kendala yang kedua ini bisa terhandle begitu Pak? Bagaimana solusinya kira-kira Pak? Untuk solusi kedepannya Bu, saya menggunakan timer. Menggunakan timer untuk agar gini, pembelajaran yang saya terapkan nanti tidak melebihi waktu lagi, karena di situ ada waktu timer kan. Jadi Anak bisa melihat ya. iya, jelas kalau betul. selesai. Kalau saya bisa melihat, anak-anak juga melihat kan gitu. Terus untuk strateginya tadi itu ada pembelajaran kelompok ya Pak ya. Pada kelompok. Dalam pelaksanaan strategi itu Pak, kira-kira Pak Ivan menemukan kendala juga Pak? Enggak Pak, kalau berkelompok biasanya kan ada anak yang malu, ada yang anak itu aktif sekali. Nah itu kira-kira dalam pembelajaran kelompok tadi Pak Ivan bagaimana? Ada kendala enggak? Untuk pembelajaran kelompok, anak-anak saya bagi Bu.
sesuai dengan perannya masing-masing. Iya. Ada yang menulis LKPD, ada yang presentasi gitu, ada yang megangi apa itu hasil dari dengan peran masing-masing agar anak-anak aktif gitu. Jadi semuanya punya peran. Oke, ada yang sebagai penjawab dari pertanyaan dari temannya kan gitu. Ada ya Pak interaksi? Ada interaksi dari situ. Jadi benar-benar kita tadi Pak Ivan mengatakan harus semua anak-anak terlibat ya Pak ya. Iya. Jadi meminimalisir metode ceramah yang dari Pak Ivan. Iya. Kemudian Pak Ivan, setelah Pak Ivan melaksanakan itu tadi, kegiatan selanjutnya Pak setelah ini tadi sudah TIT, kemudian strategi yang sudah Pak Ivan rancang tadi sudah. Ini selanjutnya bagaimana Pak? Ada assessment atau penugasan lagi atau bagaimana? Setelah itu menyelesaikan LKPD, sebelumnya kan permainan. Setelah menyelesaikan LKPD, anak presentasi. Di akhir saya beri soal evaluasi. Dalam bentuk soal pilihan ganda, isian dan uraian. Pilihan ganda dan uraian. Ada dua macam. Sudah ya Pak, sudah dilaksanakan. Soalnya juga sudah dalam bentuk hots. Terus kalau Pak Ivan mengamati Pak secara keseluruhan ya Pak ya, dengan metode ini tadi dan juga strategi yang Pak Ivan terapkan, kira-kira semua sudah bisa mengikuti enggak Pak? Sudah dari tujuan pembelajaran yang Pak Ivan rencanakan tadi, sudah semua dari siswanya sudah bisa mencapai tujuan itu belum Pak? Atau ada beberapa anak yang menurut Pak Ivan itu masih tertinggal atau harus punya penanganan khusus atau bagaimana? Berdasarkan hasil asesmen yang saya lakukan di akhir pembelajaran itu, secara keseluruhan ada 93% atau 28 peserta didik sudah mampu. Dari mana? Dari evaluasi yang saya berikan. Ada 7% atau 2 peserta didik yang belum mampu karena kendala apa itu? Anak yang belum bisa baca. Kelas apa masih ada. Iya. Nah ini bagaimana Pak Ivan menghadapi dua siswa yang jadi PR gitu ya Pak ya? Ya? Ini belum bisa baca dalam arti gini Bu. Bisa cuma belum lancar. Belum lancar. Oh, gitu. Biasanya treatmentnya Pak Ivan bagaimana di kelas untuk yang dua siswa khusus ini tadi? Untuk treatmentnya, saya kan ada paragraf Bu. Paragraf saya suruh baca per kalimat. Gitu. Saya dampingi gitu. Jadi kalau yang tadi itu ada identifikasi kemudian menuliskan ya Pak ya? Iya. Kalau untuk yang dua anak ini tadi ada penugasan khusus atau bagaimana Pak Ivan? Ini kan berdasarkan ada dua anak ini Bu. Saya lakukan remedi. Oh. Saya berikan soal kembali dengan soal yang sama, cuma di taraf itu lebih mudah, raw. Gitu. Jadi sudah pembelajaran diferensiasinya sudah Pak Ivan munculkan ya itu tadi Pak ya. Jadi tinggal dua anak itu tadi. Dua anak yang masih di bawah KKTP. Tapi Pak Ivan sudah menemukan solusi ya Pak ya, tadi untuk mengatasi yang mengatasi saya beri remedi. Oke. Ada lagi nggak Pak kira-kira yang butuh penanganan khusus selain dua anak tadi itu? Tidak ada. Karena yang lain kan sudah melebihi KKTP. Saya berikan pengayaan saja. Jadi sudah aman ya Pak? Iya. Baik. Kira-kira Pak Ivan untuk strategi semuanya tadi sudah tercapai semua ya Pak ya. Jadi sudah tidak ada kendala. Kemudian untuk anak yang dua tadi yang menurut Pak Ivan butuh penanganan khusus, Pak Ivan juga sudah menemukan solusinya gitu ya Pak. Jadi sudah berjalan sesuai dengan apa yang Pak Ivan rencanakan dalam modul ajar. Kemudian strateginya juga sudah Pak Ivan laksanakan semua begitu ya Pak ya. Iya. Jauh itu Pak Ivan setelah kita melaksanakan observasi kemudian tadi sudah berbincang-bincang, jadi saya sudah tahu bagaimana Pak Ivan kemarin perasaannya, kemudian kendalanya apa, dan alhamdulillah Pak Ivan juga sudah menemukan solusi dari kendala yang Pak Ivan hadapi di kelas. Terima
Terima kasih atas waktunya Pak Ivan. Jangan lupa untuk mencatat di laporan pengembangan diri ya Pak, untuk observasi dan juga kegiatan yang sudah kita laksanakan. Iya, siap. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Ivan. Terima kasih Bu Nini atas Sama-sama. waktunya. Demikian wawancara atau ngobrol singkat pasca observasi yang saya laksanakan hari ini. Terima kasih untuk rekan saya dan juga Bu PP. Terima kasih banyak. Saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.